Oke, mahasiswa, kita lanjutkan lagi. Jadi jangan lupa subscribe dulu ya videonya, karena saya bukan telegram. Kita memasuki sejarah ilmu. Manusia itu dulu tidak mengetahui apa-apa. Mereka hanya menerima informasi, bukan memproduk informasi, tetapi menerima informasi. Bagaimana diketahui kalau manusia pertama versinya ilmu pengetahuan adalah era itu, tapi versinya ilmu agama adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Oke. Secara umum pengetahuan manusia itu ditemukan dari otaknya sendiri. Ia berpikir, melihat objek, melihat fakta begitu, kemudian dari fakta-fakta itu dia serap atau dia pikirkan, kemudian timbullah sebuah kesimpulan. Kesimpulan itu kemudian menjadi sebuah informasi bagi dirinya sendiri dan orang-orang di sekitar. Sebelum manusia sampai pada abad yang sudah sangat canggih hari ini, ternyata dulu mengalami perkembangan yang cukup panjang dan luar biasa. Ketika manusia berpikir, sesungguhnya dapat dikotak-kotakkan menjadi tiga besar ini. Yang pertama adalah filsafat, yang kedua adalah agama, dan yang ketiga adalah sains. Seorang filosof, ya, Bertrand Russell, itu mengatakan bahwa ada ranah yang tidak dimiliki oleh dua bidang yang lain, itulah ranah filsafat. Semua pengetahuan yang definitif, yang terukur, yang pasti itu disajikan oleh sains. Sementara pengetahuan yang bersifat spekulatif, yang bersifat imaterial, yang bersifat sangat tinggi, sampai pada hakikat, itu disediakan oleh agama. Tetapi ada di antara agama dan sains itu terdapat sebuah wilayah yang tidak dimiliki oleh siapapun. Itulah yang disebut sebagai filsafat, yang tidak terlindungi dari serangan kedua sisinya. Jadi filsafat ini dianggap lebih tua daripada agama, dianggap lebih tua daripada sains. Filsafat semakin terpojok, posisinya semakin sempit, karena dulu kebenarannya itu kemudian diserang oleh agama dan sains, kira-kira begitu. Tetapi kita tahu bahwa sains itu mengabarkan sesuatu yang pasti tetapi sedikit, dan yang kita ketahui hanyalah sesuatu yang sedikit. Lebih banyak yang